Bismillahirrahmanirrahim wa bisanadil muttasil ilal imam Zakaria al-Ansari asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala nafanallahu bihim wa bi'ulumihim wa bikutubihim fi dharain amin. Qala wa an Salman bin Amirin radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa illam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Hibban wal Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketujuh, hadis yang diriwayatkan dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Apabila salah seorang di antara kalian berbuka puasa, falyuftir ala tamrin, maka berbukalah dengan tamr, kurma kering. Fa illam yajid falyuftir ala ma'in. Jika tidak menemukan kurma kering, maka berbukalah dengan air. Fa innahu tahur, karena sesungguhnya air itu mensucikan. Hadis ketujuh berarti membahas tentang adab berbuka. Kita akan bahas. Sekarang kita masuk ke periwayatnya. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban serta oleh Imam Al-Hakim. Sekarang kita masuk ke syarahnya, ikhwan. Hadis ini diriwayatkan dari Salman bin Amir. Salman bin Amir ini ada Salman bin Amir huwa Ibnu Aus ad-Dabi. Ibnu Aus ad-Dabi radhiyallahu anhu. Atau sering kita kenal dengan apa, ikhwah? Salman Al-Farisi. Di sini bisa kita lihat, ikhwah, Salman Al-Farisi nama aslinya adalah wa Abdullahi As-Sahabiyul Jalil Ibnul Islam. Beliau adalah Abu Abdullah, sahabat yang mulia, putra Islam, Maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu dulunya adalah budak gitu ya, budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aslama maqdama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Beliau masuk Islam saat kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Wa syahidal Khandaq wa ma ba'daha. Beliau itu mengikuti perang Khandaq dan perang-perang setelahnya. Dan ya perang Parit itu ya salah satunya inisiatif beliau ya. Kana min fudala is-sahabah wa zuhadihim wa ulamaihim. Dan Salman Al-Farisi adalah salah satu gitu ya. Beliau itu termasuk di antara sahabat yang utama gitu ya, sahabat-sahabat yang penting gitu ya, orang yang paling zuhud dan yang paling berilmu. Wa dzawil qurbi minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Salman Al-Farisi juga memiliki kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahu sittuna hadisan. Beliau Salman Al-Farisi meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 60 hadis kurang lebih. Dan beliau wafat pada tahun 36 Hijriah di Al-Madain. Ada juga yang berpendapat beliau itu hidup 250 tahun atau lebih. Itu pendapatnya. Rawah haditsahu al-jamaah. Dan hadis yang diriwayatkan dari Salman Al-Farisi, ini para tabi'in itu sangat banyak, ikhwah. Nah, itu adalah perawi hadis yang ketujuh, ikhwah. Kita kenal dengan Salman Al-Farisi. Ini Salman bin Amir. Beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aftara ahadukum," apabila salah
salah satu di antara kalian berbuka puasa, falyuftir ala tamrin, maka berbukalah dengan kurma kering. Ini adalah adab atau kesunahan, ikhwah. Anjuran Nabi Muhammad SAW. Jadi istilah berbuka dengan yang manis itu bukan dari Nabi, gitu ya. Tapi itu nanti. Jadi yang pertama kali dianjurkan oleh Nabi adalah berbuka dengan kurma. Meskipun para ulama nanti di dalam kitab fikih yang menganjurkan juga dengan yang manis. Tapi bukan yang manis dulu. Yang pertama kali dianjurkan adalah dengan kurma. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, fa illam yajid falyuftir ala ma'in. Kalau tidak menemukan kurma, maka berbukalah dengan air. Fa innahu tahur, karena air itu mensucikan. Untuk urutan ini, wah nanti Al-Fakir kirimkan ya. Kita akan bahas dulu fawaid yang disampaikan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya. Yang meriwayatkan hadis ini juga adalah Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Beliau berkata, waqala hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari Al-Kubra. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, juga Imam Al-Hakim. Syekh Zakaria Al-Ansari berkata, wa fihi annahu yusannul fitru ala tamrin. Dalam hadis ini kita dianjurkan untuk berbuka dengan tamar, kurma kering. Fa illam yajid fa alamain. Dan apabila kita tidak menemukan kurma kering, maka dianjurkan kita berbuka dengan air. Fa in kana thamma ayhunak rutabun kuddima ala tamr. Kalau misalkan ada kurma basah atau rutab, yang diutamakan rutab dibanding dengan tamr. Jadi rutab dulu baru tamr, begitu ya, kuah. Littiba, karena itu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Rawal Tirmidzi wa hassanahu. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi menghasankannya. Dalam catatan kaki disebutkan, lima rawahu an Anasin radhiyallahu anhu, Abu Daud wa Tirmidzi. Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Anas radhiyallahu an. Wa qala hasan gharib, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan gharib. Qala, bahwasanya Anas bin Malik berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliya ala rutabatin. Nabi Muhammad SAW itu berbuka puasa sebelum melaksanakan sholat, ini sholat maghrib, itu dengan beberapa rutab, dengan beberapa kurma basah. Fa illam takun rutabat fatamirat. Apabila tidak ditemukan kurma basah, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Fa illam takun tamirat atau tumairat, apabila tidak ditemukan kurma kering, beberapa kurma kering, maka hasawatin min ma'in, maka Nabi Muhammad SAW itu berbuka dengan beberapa teguk air, gitu ya, ya. Rutab, tamar, baru ma, baru air. Seperti itu. Nah, ini Al-Fakir kirim. Itu bisa di-scroll, ikhwah. Al-Fakir kirim ulang deh. Sebentar ya, Al-Fakir kirim ulang. Nah, itu dia. Itu yang Al-Fakir kirim. Risalah fikih bisa dilihat di sana, ikhwah. Dibuka risalah fikihnya, fikih puasa. Itu terjemah dari Takritatus Sadidah. Dibuka halaman, sambil Al-Fakir kirim ya. Halaman 28. Kalau di PDF-nya halaman 29. Kalau di bukunya halaman 28 ya, Pak. Urutan berbuka puasa. Ini kalau misalkan ada semuanya ya. Sebagaimana diucapkan dalam nazam, famin rotabin fal busri fatamri zamzama fama in fahul win summal hal walakal fitru.
Ini adalah urutan disunahkannya berbuka. Urutan makanan yang disunahkan untuk didahulukan ketika berbuka puasa. Nah, itu ikhwah. Itu ya urutannya. Kalau ada kalau tidak ada, ya sudah. Yang ada aja, ikhwah. Makanan atau minuman yang ada. Air biasa yang mudah kita temui ya. Seperti itu. Orang Indonesia bukanya dengan gorengan. Aduh. Walaupun kita makan gorengan ikhwah, usahakan kalau ada kurma, makan dulu kurma satu aja. Gitu ya. Habis kurma baru dah gorengan. Es, sop buah gitu ya. Intinya kita ambil kesunahannya dulu ya. Ambil kesunahannya dulu dengan makan kalau ada rutop-rutop ya biasa di kita tamer ya. Yang ada di kita gitu ya. Karena itu yang tahan lama. Jarang-jarang rutop buser itu jarang-jarang. Dan kalau buser masih ada getah-getahnya gitu ya, tapi enak. Al-Fakir pernah makan. Seperti itu. Hadis ketujuh membahas tentang urutan berbuka puasa yang disunahkan. Dan itu di dalam kitab fikih Taqriratus Sadida urutannya seperti itu ya. Pertama rutop, kalau tidak ada rutop kita makan buser, kalau tidak ada buser kita makan tamar, kalau tidak ada tamar kita minum air zam-zam, jika tidak ada air zam-zam maka kita minum air biasa, jika tidak ada maka kita berbuka dengan hulwun. Hulwun itu makanan manis yang tidak perlu dimasak gitu ya, seperti buah-buahan ya. Kalau tidak ada hulwun maka kita makan halwa. Halwa itu ya yang dimasak seperti itu. Jika tidak ada juga makan makanan yang halal dan yang baik apapun ya ketika berbuka. Seperti itu ikhwah. Bisa dipahami ya? Baik, ahsanallahu ilaikum. Sekarang kita masuk hadis yang ke-8 ikhwah. Hadis ke-8, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Zakaria Ansari berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Faqala rajulun minal muslimin fa innaka ya Rasulullah tuwasilu faqala wa ayyukum mithli inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini falamma abau an yantahu anil wisal wa salabi im yauman summa ra'awul hilal faqala law ta'akhkharal hilalu lazidtukum kal munakkili lahum hina abau an yantahu rawahu syaikhan. Hadis yang ke-8 ini tentang wisal ya, puasa yang nyambung. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung ke syarahnya ya untuk hadisnya karena kalau di kitab syarahnya udah gabung nih ya. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan puasa wisal. Wisal bikasril wau, dengan dikasrohkan wawunya. Wahwa, adapun puasa wisol itu, nah ini definisinya ya ikhwah. An yasuma yaumaini fa'aktaro wala yatana wala billaili makulan wala masyruban. Puasa wisol adalah seseorang berpuasa 2 hari atau lebih tanpa makan, tanpa minum pada malam harinya. Jadi bahasa kitanya puasa wisol itu puasa yang nyambung, berturut-turut. Begitu ya, Pak. Faqala rajulun, kemudian ada seorang laki-laki ini bertanya, minal muslimin ya. Minal muslimin, dari kaum muslim bertanya,
Fa innaka ya Rasulullah tuwasilu. Kemudian nanya, wahai Rasulullah, bukankah engkau sendiri gitu ya yang melakukan puasa wisol? Gitu. Di sini terdapat catatan kaki ikhwah, al-wisol huwa mutaba'atus shaumi yaumaini fa aktsara duna tanawuli syai'in minal muftirati lailan, yakni waqtal fitri. Sama ya, melanjutkan puasa selama 2 hari atau lebih tanpa mengkonsumsi apapun dari perkara yang membatalkan puasa pada malam hari, yaitu pada waktu berbuka. Bukankah engkau sendiri Rasulullah yang melakukan wisol? Faqala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, wa ayyukum mithli, gitu kan. Apakah di antara kalian ada yang sepertiku? Ini bukan sombong ikhwah. Makanya Rasulullah jelaskan ya, bukan sombong. Apakah di antara kalian ada yang keadaannya sepertiku? Gitu. Ini abitu yuti'imuni rabbi bidamil ya. Yuta'imuni. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, gitu ya, bermalam atau aku ketika malam gitu ya, dalam keadaan Tuhanku itu memberiku makan, wayasqini, dan memberiku minum, bidammiha wa fatliha. Bisa dibaca wayasqini atau wayusqini, yakni taj'alu fiyya quwwatat ta'imi asyaribi. Makni maksudnya adalah Allah menjadikan bagiku kekuatan orang yang makan dan minum. Wakila, dan ada juga yang berpendapat, yuta'imuni wa yasqini min ta'amil jannah wa syarabiha. Ada juga yang berpendapat bahwasanya Allah maknanya Allah memberiku makan dan minum dari makanan dan minuman surga. Intinya ya ikhwah, Rasulullah SAW itu keadaannya berbeda dengan kita. Karena apa? Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan. Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan kekuatan gitu ya kepada Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah nanya, apakah keadaan kalian sama sepertiku? Gitu. Falamma abau, kemudian ketika imtana'u an yantahu anil wisol, ketika mereka menolak, yakni ternyata orang-orang atau sahabat ini nggak mau berhenti gitu ya, wah, untuk melaksanakan puasa wisol. Jadi mereka mereka itu masih pengen wisol, pengen puasa wisol, gitu. Bayangin, Rasulullah udah ngelarang, tapi karena Rasulullah ngelakuin, sahabat ini tetap maksa ikhwah, pengen ngelakuin hal yang serupa dengan Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah larang. Maka wa sholabihim yauman summa yauman. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad SAW itu bahasa kitanya ngajak gitu ya, atau melakukan wisol bersama. Akhirnya Nabi Muhammad SAW melakukan puasa wisol bersama mereka sehari, kemudian sehari, pemara'awul hilal. Kemudian mereka melihat hilal, gitu ya. Mereka melihat hilal, yakni pertanda bulan. Di riwayat lain ini menunjukkan bahwasanya sudah masuk Idul Fitri gitu ya, Pak. Faqala lahum, maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, lau ta'akhkharul hilalu, sekiranya hilal terlambat muncul gitu ya, Pak ya. Taro itulu'ihi lazidtukum. Sekiranya hilal terlambat muncul, niscaya aku akan tambah lagi fil wisol, pada puasa wisol. Kal munakkililahum hina abau an yantahu. Beliau itu melakukan sebagai munakil gitu, atau pemberi pelajaran atau hukuman bagi mereka karena mereka nggak mau berhenti gitu. Karena ini muncul hilal, maka disuruh buka. Andai kata tidak muncul hilal, ayo lanjut gitu. Jadi di sini ikhwah, Rasulullah SAW itu ingin memberikan pelajaran kepada mereka. Kalau sudah dilarang, itu pasti ada hikmahnya. Gitu. Tapi ini sahabat yang semangat. Ini Al-Fakir ingat betul ikhwah. Ketika guru Al-Fakir, Syekh Luqman Hakim Al-Azhari,
Beliau mengatakan, kita itu tidak bisa 100% mengikuti ibadahnya Rasulullah. Kita itu tidak bisa 100% mengikuti ibadah Rasulullah. Bahkan kata beliau, kata Syekh Luqman Hakim Al-Azhari, bahkan kita itu dilarang 100% seperti Rasulullah. Bayangkan ya, Pak. Kita dilarang ibadah kita 100% seperti Rasulullah. Kenapa? Beliau memberikan contoh. Sholat sampai kaki bengkak. Apakah kita boleh beribadah sampai menyakiti diri kita? Sesuai kaidah kita ya. Tidak boleh. Ya kan? Tapi yang Rasulullah lakukan itu demikian. Rasulullah SAW sholat sampai kakinya bengkak. Nah, makanya beliau Syekh Luqman mengatakan, ya kita tidak boleh ibadah sampai kaki kita bengkak, sampai menyakiti diri itu tidak boleh. Lalu kenapa Rasulullah SAW berbuat demikian? Beliau berbeda dengan kita. Dan itu juga sama seperti hadis yang ke-8 ini. Ketika Rasulullah melarang melaksanakan puasa wisol, para sahabat itu nanya, bukankah engkau sendiri yang melakukan puasa wisol? Makanya Rasulullah katakan, apakah engkau sepertiku? Nah ini dalilnya ya, apakah kalian itu sepertiku? Aku diberi makan, diberi minum oleh Allah. Berbeda dengan kalian gitu ya. Para sahabat ini gak peduli apa yang dilakukan Rasulullah, ikutan gitu ya. Dan ini baru 2 hari ya. Yauman sama yauman. Andai kata Rasulullah kalau belum muncul hilal, bakal Rasulullah ajak puasanya lanjut lagi. Jadi buat pelajaran gitu ya. Pengen wisol, ayo wisol gitu. Karena apa? Keadaan Rasulullah SAW dengan keadaan manusia yang lain itu berbeda. Seperti itu. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rawahu Syaikhan. Imam Bukhari nomor hadis 1965 dan Imam Muslim nomor hadis 1103 dan juga di nomor 57. Ikhwah, perlu dipahami. Kemudian Syekh Luqman Hakim Al-Azhari mengatakan, adapun akhlaknya Rasulullah, usahakan 100% kita ikuti. Ibadahnya Rasulullah, kita tidak bisa mencapai 100%. Tapi kalau akhlaknya Rasulullah, usahakan kita mengikuti akhlaknya Rasulullah 100%. Seperti itu. Bisa dipahami ya, ikhwah ya? Baik. Sekarang kita masuk hadis ini, ikhwah. Kita bahas dulu hadis ini. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Abdul Razzaq, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, dan Imam Al-Baghawi dari berbagai jalan. Kita kembali ke ucapan Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari berkata, wa fihi, pada hadis ini kita mendapatkan faidah karahatul wisol. Dimakruhkannya melakukan wisol. Wahya karahatu tahrim alal asahi indana. Dan makruh di sini menurut madhab kami, ini madhab Syafi'i, kata Syekh Zakaria Al-Ansari, adalah makruhnya makruh tahrim, makruh yang mendekati haram, seperti itu. Di catatan kaki disebut ikhwah, qala Syafi'i fil Mukhtasar. Imam Syafi'i berkata di dalam Al-Mukhtasar, farraqallahu ta'ala baina rasulihi wa baina khalqihi fi umurin abaha lahu wa khataraha alaihim wa dzakara minha al-wisal kama fil majmu'. Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitab Al-Mukhtasar, Allah Subhanahu wa taala membedakan antara rasulnya dengan makhluknya atau dengan umatnya Nabi Muhammad SAW dalam beberapa perkara yang Allah perbolehkan bagi beliau, namun Allah haramkan bagi mereka. Ya, ini bagi umat Nabi Muhammad SAW. Diperbolehkan bagi Rasulullah, tapi diharamkan bagi umatnya Rasulullah SAW. Kemudian beliau, yakni Imam Syafi'i, itu menyebutkan salah satunya adalah puasa wisol. Puasa wisol diperbolehkan bagi Rasulullah, tapi dilarang bagi kita sebagai umatnya. Sama seperti menikah lebih dari 4. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dibatasi 4. Tapi kalau kita lihat sejarah, berapa istri Nabi? Nah itu
berbeda gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi belum tentu boleh dilakukan oleh kita. Maka dari itu Al-Fakir pernah sampaikan kita hendaknya juga belajar tentang khosoisun Rasul ya, kekhususan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada beberapa perkara yang memang itu khusus bagi Rasulullah SAW. Jadi apa yang Rasulullah lakukan belum tentu kita boleh. Seperti itu ikhwan. Kemudian kita kembali lagi ke ucapan Syekh Zakaria Al-Ansari. Wa qayyadahu fil majmu'. Kemudian Imam Nawawi memberikan batasan di dalam kitab Al-Majmu' bima idza tarakal aqla wasyurba amdan bila udhrin wasababu tahrimihi. Beliau mengatakan bahwasanya hukum itu berlaku jika seseorang meninggalkan makan dan minum dengan sengaja tanpa adanya uzur. Jadi memang orang ini sengaja pengen wisol, berbeda dengan orang yang memang mungkin tidak ada makanan, begitu. Itu baru keharamannya ada di sana. Wasababu tahrimihi, dan kenapa puasa wisol itu diharamkan? Nah ini Syekh Zakaria menjelaskan ya. Yang pertama, annahu yudha'iful badan. Yang pertama tentunya puasa wisol itu melemahkan fisik atau badan. Wa innama, dan adapun wasala bihim sallallahu alaihi wasallam uqubatan lahum haitsu abau illal wisol. Adapun tindakan Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabat yang melakukan wisol, padahal udah dilarang gitu ya, itu adalah sebagai bentuk hukuman bagi mereka. Karena apa? Karena bersikeras tidak mau berhenti. Seperti itu. Abau ilal wisol. Mereka menolak untuk tidak melakukan wisol. Pengen lanjut. Seperti itu. Walihada qala, maka dengan demikian disebutkan di sini qala, perawi ini Anas bin Abu Hurairah ya, di sini perawinya Abu Hurairah mengatakan kal munakkili lahum yuqalu naqqala bihi. Oleh karena itu perawi menyebutkan sebagai pemberi pelajaran bagi mereka. Gitu. Yuqalu, dan dikatakan naqqala bihi. Dikata mazhab naqqala bihi artinya adalah di sini adalah nakalabi idza sana'a bihi ma yuhadziru ghayruhu yuhadziru ghayruhu. Disebut nakalabi adalah jika seseorang melakukan sesuatu, ini tindakan tegas ya, kepada orang lain agar menjadi peringatan bagi yang lainnya. Itu nakala. Bagi munakil. Seperti itu, ikhwan. Jadi Rasulullah ngajak gitu. Mereka itu bukan membolehkan sebetulnya, Pak. Itu ngasih pelajaran gitu. Pengen wisol, kalian pengen wisol, ayo wisol. Sehari, 2 hari, ternyata hilal udah kelihatan. Akhirnya buka. Kata Rasulullah, kalau misalkan hilal belum kelihatan gitu ya, ini puasa kita bakal lanjut lagi nih. Jadi Rasulullah ingin memberikan pelajaran seperti itu. Di sini disebutkan kalmikilahum at-tankil. Tankil itu artinya al-uqubah. Tankil ikhwah itu al-uqubah. Tankil itu artinya hukuman. Wal munakil, maka al-munakil itu adalah al-mu'aqib, orang yang menghukum. Jadi keadaan Rasulullah mengajak mereka untuk wisol itu seperti kal munakil lahum, seperti orang yang memberi hukuman gitu ya. Karena mereka menolak. Wajah fi khabarin rawahu an Abi Sa'id, dan telah datang juga riwayat yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya di sini disebutkan tentang at-tarkhisu fil wisol ila sahar, bahwasanya ada keringanan rukhsah untuk melakukan wisol itu hanya sampai ke waktu sahar. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuwasilu fa ayyukum arada an yuwasilu falyuwasilu ila sahar. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian melakukan wisol. Barang siapa di antara kalian yang ingin tetap melakukan wisol, maka lakukanlah wisol hingga waktu
sahur ila sahar. Wa akhrajal Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat bahwasanya Sayyidah Aisyah berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal rahmatan lahum." Bahwasanya Rasulullah SAW melarang melakukan puasa wisol itu sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Wa fi hadzal hadits, dan di dalam hadis ini kaunuhu wa salabihim yadullu ala annal wisala laisa biharamin wala makruhin min haitsu huwa wisalun. Jadi kalau kita lihat gitu ya, di hadis ini Nabi Muhammad SAW berpuasa wisal bersama para sahabat. Pada dasarnya puasa wisal sendiri itu tidak haram dan tidak makruh secara zatnya, gitu ya. Min haitsu huwa wisal. Lakin yukrahu min haitsu innahu yudhibu bil quwwah. Akan tetapi terjadinya kemakruhan atau haraman itu karena si wisol ini menghilangkan kekuatan, gitu ya, kekuatan fisik. Wa anna nahyahu lahum sallallahu alaihi wasallam kana rahmatan lahum wa rifqan bihin. Kemudian sesungguhnya larangan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat adalah murni bentuk kasih sayang dan rifqan, kelembutan beliau kepada mereka. Seperti itu. Akan tetapi ikhwah, sebagaimana pada hadis sebelumnya di hadis nomor 8, keadaan Rasulullah dengan keadaan umatnya itu berbeda. Maka dari itu dalam mazhab kita sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Zakaria, ingat fikih itu pasti ada khilaf. Keadaan kita dengan keadaan Rasulullah SAW itu berbeda. Maka dari itu dalam mazhab kita disebutkan kita dihukumi makruh tahrim atau haram melakukan wisol. Seperti itu. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari ada rukhsah boleh wisol hanya sampai batas waktu sahur. Seperti itu ikhwah. Sampai sini ikhwah, ada yang ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu? Seperti biasa, kita harus kembali ke kitab fikih juga ya, ikhwah ya. Baik, satu hadis lagi. Oke. Kita akan satu hadis lagi. Hadis nomor 9. Wa bihi ilail qala wa anhu ai an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dan diriwayatkan juga dari Abu Hurairah. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada' qaula zuri wal amali bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa lafdzulahu. Hadis yang ke-9. Bahwasanya disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada'. Yada' di sini maknanya adalah yatsruk. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, perkataan dusta. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Maksudnya apa? Lagi puasa masih aja bohong, berkata keji gitu ya. Wal amala bihi, dan tidak melakukan kedustaannya tersebut. Masih berkata kasar, masih ngomong jorok, berdusta dan lain sebagainya, wal jahal, dan juga bertindak bodoh. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kalau masih seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak butuh terhadap upayanya meninggalkan makan dan minumnya. Maksudnya apa? Allah nggak mau menerima puasanya. Nggak dapat pahala, ikhwah. Tidak dapat pahala.
Orang yang puasa tapi masih suka bohong, suka berdusta, suka ngomong kasar, apa? Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Percuma itu dia meninggalkan makan dan minum. Kenapa? Allah nggak butuh tuh. Allah nggak butuh sama dia yang meninggalkan makan dan minum. Seperti itu. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari nomor hadis 1903 dan riwayat Imam Abu Daud nomor hadis 2362 dan lafaz yang kita bahas sekarang adalah lafaznya Imam Abu Daud. Di hadis ini juga ikhwah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Syekh Zakaria Ansori berkata, wa fihi, dalam hadis ini kita mendapatkan faidah nahyus shaim anirtikabi syai'in min dzalik. Kita mendapatkan faidah bahwasanya larangan bagi orang yang berpuasa dari melakukan hal-hal yang disebutkan dalam hadis. Wa huwa makruhun fi haqqihi wa haqqi ghairihi. Perbuatan tersebut hukumnya makruh bagi dirinya maupun bagi orang lain. Lakinnahu fi haqqihi akidun. Akan tetapi pada haknya sendiri, namun bagi orang yang berpuasa, hukumnya lebih ditekankan lagi, nggak boleh lagi, lebih nggak boleh. Tapi ingat, wala yuftiru bihi as-shaim. Orang yang berpuasa kalau ngomong kasar, ngomong dusta nggak batal puasanya. Tapi pahalanya aja tuh gugur. Begitu ikhwah. Jadi makruh itu di puasanya ikhwah. Tapi kalau hukum asalnya berdusta gitu yang ngomong kasar ya haram, nggak boleh. Gitu. Kemudian juga di sini disebutkan, kama dalam catatan kaki disebutkan kama fil majmu' wa syarul hadis fi fathi wa umdatil qari wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadzara min dzalika li anna hadhihi al mukhalafah tadur bisawmi wa tudayyi'u thawabahu in lam yatrukha. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW memperingatkan hal tersebut karena pelanggaran yang disebutkan tadi gitu ya dapat merusak dari kualitas puasanya ikhwah. Jadi puasanya itu berkurang kualitasnya, yang harusnya bisa menahan hawa nafsu dari berbuat curang, berdusta, berkata kasar, berbohong, tapi dia lakukan. Maka kualitas puasanya menurun, jelek. Dan apa? Disebutkan mutudayyi'u sawabahu in lam yatsrukha. Dan bisa melenyapkan, mengecilkan, menghilangkan pahalanya jika pelakunya tidak meninggalkannya. Masih suka bohong, masih suka berdusta, pahalanya hilang. Seperti itu. Kemudian disebutkan oleh Syekh Zakaria Ansori, kita kembali ke ucapan Syekh Zakaria Ansori, wa amma khabarun, dan adapun riwayat. Nah, ini riwayatnya ikhwah. Khamsun, diriwayatkan ada satu riwayat menyebutkan khamsun yuftirna shaima al-ghibatu wan namimatu wal kadhibu wal kublatu wal yaminul fajirah. Ada riwayat bunyinya begini ikhwah. 5 hal yang membatalkan puasa: gibah, menggunjing, namimah adu domba, dusta, ciuman, dan sumpah palsu. Katanya ada riwayat 5 hal yang membatalkan puasa, yaitu tadi gibah, namimah, dusta, ciuman, dan sumpah palsu. Kata Syekh Zakaria Ansori, fabatilun, hadisnya batil, tidak sahih. Di catatan kaki disebutkan kama fitanzihus syariah. Hal tersebut juga tercantum dalam Tanzihus Syariah, juga dalam kitab Al-Fawaidul Majmu'ah dan di dalam kitab Al-Majmu', kemudian juga dalam kitab Jami' As-Shaghir. Berkata dalam Jami' As-Shaghir, rawahu an Anasin radhiyallahu anhu Al-Azdi wad-Dailami, diriwayatkan dari Anas bin Malik, ini Al-Azdi dan Ad-Dailami. Qala anhu Al-Munawi fi Faidul Qadir. Imam Al-Munawi menyebutkan tentang hadis ini di dalam kitab Faidul Qadir, rawahu an Baqiyah Sa'idu bin Sa'idu an Basah. Di hadis ini diriwayatkan oleh
Baqiyah dari Sa'id bin Anbasah, dan ia ramyul bil kadzab, itu tertuduh berdusta. Wa dzakara Ibnul Jauzi fil Maudu'at, dan Imam Ibnul Jauzi memasukkan hadis ini ke dalam kitab beliau yang berjudul Al-Maudu'at. Al-Maudu'at itu artinya hadis-hadis palsu, ikhwah. Karangan Imam Ibnul Jauzi, seperti itu. Kemudian Syekh Zakaria Ansori berkata, kita kembali ke kitabnya, wa bi taqdiri tsubutihi fal muradu butlanu tsawabi la saumi. Maka di sini sebutkan, maka yang ditetapkan ikhwah, seperti itu ya, yang ditetapkan atau dianggap sahih, dianggap tetap, yang dimaksud membatalkan, begitu, yang dimaksud membatalkan itu adalah membatalkan pahalanya, bukan membatalkan puasanya. Seperti itu. Demikian yang disampaikan juga oleh Imam Al-Marwardi, sebagaimana yang dinukil oleh penulis kitab Al-Majmu' dan Tahdhibu Tuhfatil Habib. Itu menukil ucapan Imam Al-Mawardi. Seperti itu, ikhwah. Jadi hukum berdusta, berbohong, ngomong kasar dan lain sebagainya, itu di bulan Ramadan ketika puasa, itu bisa membatalkan pahala puasa. Seperti itu. Gugur itu, sayang sekali, ikhwah. Seperti itu, ikhwah. Ikhwah, ada satu ini yang kelewat, ikhwah. Ada satu catatan kaki yang terlewat nih. Hadis ke-9 sudah selesai, ikhwah. Hadis ke-9 sudah selesai. Bisa dipahami ya? Insya Allah mudah dipahami. Di hadis ke-8 ada catatan yang terlewat. Kita akan bacakan ya catatannya sebentar. Disebutkan tadi, idza sona bihi ma yuhadziru ghair. Masalah tentang wisol. Ada yang terlewat ya. Wa fihi, di dalam hadis larangan wisol, kita kembali ke hadis ke-8, dalalatun ala ghayati inayatillahi ta'ala bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azamati imdadihi lahu. Di dalam hadis tersebut terdapat petunjuk atas puncak perhatiannya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bantuan gitu ya, bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Liqaulihi, karena kalau kita lihat sabda Nabi Muhammad SAW, wa ayyukum misli, siapakah di antara kalian yang sepertiku? Asyara bihi ila uluwi maqamihi sallallahu alaihi wasallam. Itu mengisyaratkan bahwasanya ke tingginya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad fassara dzalika bimanhihi al-quwwah allati tahsulu bit-ta'ami wasyarab. Hal tersebut ditafsirkan oleh para ulama dengan satu pemberian kekuatan. Jadi Allah memberi Nabi Muhammad SAW kekuatan fisik yang diperoleh dari makanan dan minuman. Jadi Allah langsung memberikan. Kemudian juga disebutkan wa hamalahu qaumun ala zahirihi annallaha yut'imuhu ta'aman wa yasqihi syaraban haqiqatan min ghairi ta'wilin wa laisa bisahihin. Ada juga yang berpendapat sebagian kaum gitu ya memahami secara tekstual, ini Allah Subhanahu wa taala memberinya makan dan minum yang nyata, yang fisik, makan dan minum gitu ya, tanpa takwil. Tapi itu tidak dibenarkan. Karena kalau makanan dan minuman secara fisik ya itu bukan wisol, itu beneran makan gitu ya. Waqila fi ma'nal hadis kama qala al-Qurtubi, dan ini sebagaimana makna hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwasanya innallaha, Allah Subhanahu wa taala, yakhluqu fihi minasyaba'i warrayyi mithla ma yakhluqu fi man akala wasyariba. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwasanya pendapat bahwa Allah menciptakan rasa kenyang dan segar pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diciptakan pada orang yang makan dan minum. Wa hadzal qawlu yub'iduhu an-nadharu ila halihi. Namun pendapat ini dianggap lemah jika melihat kondisi beliau yang kita lihat kondisi beliau Nabi Muhammad SAW itu keadaannya Rasulullah SAW, fa innahu kana yaju'u aktsara mimma yashba'u. Karena apa? Keadaan Rasulullah SAW nanti bisa dilihat juga hadisnya ya.
beliau Nabi Muhammad SAW itu lebih sering lapar ikhwah daripada kenyang. Ya, bahkan pasti pernah dengar Rasulullah pernah mengikat perut beliau gitu kan. Jadi kalau ada pendapat yang menyebutkan maksudnya Allah memberikan rasa kenyang. Nah, sedangkan di dalam hadis yang lain Rasulullah seringnya lapar gitu ikhwah. Nah, kata Imam Qurtubi itu lemah gitu pendapatnya. Tsumma qala walau khalaqa fi isya atau syaba'a wa rayyi lama wajada li ibadati shaumi ruhaha alladhi wal ju' wal masyaqqah. Kata Imam Qurtubi menambahkan, jika Allah menciptakan rasa kenyang dan segar, niscaya beliau Nabi Muhammad SAW tidak akan merasakan ruhnya ibadah puasa, yaitu rasa lapar dan juga masyaqqah, susah payah gitu ya. Wahina idzin yakunu tarkul wisol aula. Maka jika dengan demikian meninggalkan wisol itu lebih utama. Waqila, dan dikatakan fi wajhin akhar, pada pendapat yang lain gitu ya, bahwasanya bi annahu yumidduhu subhanahu bi quwwatin ruhaniyatin wa yasqihi min syarabil mahabbati wa hadza imdadun malmusun wa fihi khususiyatun mutaaddidatun wallahu a'lam. Kemudian juga disebutkan ada pendapat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mensupport gitu ya Nabi Muhammad SAW dengan rohaniah, kekuatan spiritual gitu ikhwah. Dan memberinya syarbul mahabbah, minuman cinta gitu, syarbul mahabbah. Ini adalah bantuan yang nyata yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terdapat khususiyat, terdapat banyak keistimewaan khusus muta'adidah gitu ya, yang banyak bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Pada intinya ulama kita berbeda pendapat tentang makna bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan ini abitu yuta'imuni rabbi wa yasqini. Gitu. Ada yang berpendapat Rasulullah SAW diberi kekuatan, gitu ya, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpendapat secara zahir, memang Allah memberikan makan dan minum secara langsung. Gitu. Dan pendapat tadi yang ketiga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan itu kekuatan rohani ya, kekuatan batin dan juga minuman mahabbah gitu. Yakni minuman cinta, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa kenyang dan haus itu tidak terasa lagi gitu karena saking cintanya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Itulah pembahasan kita hadis yang ke-7, ke-8, dan yang ke-9. Sedikit mereview, hadis ke-7 membahas tentang adab atau urutan tadi ya. Kita berbuka puasa dengan makanan apa saja. Tadi sudah dibahas. Hadis ke-8 tentang larangan puasa wisol. Puasa 2 hari atau lebih berturut-turut tanpa berbuka sama sekali. Hadis ke-9 membahas tentang larangan berkata dusta. Ya, itu membatalkan pahala puasa, bukan membatalkan puasanya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik ikhwah, itulah kajian kita pada malam hari ini. Sebelum diakhiri, ada yang ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu? Tafadhal. Baik, di sini ada pertanyaan, berarti gibah itu membatalkan pahala puasa. Baik, betul ikhwah. Jadi gibah itu membatalkan pahala puasa. Maka hati-hati. Kalau lagi puasa, gibah itu nggak harus ada lawan bicara oleh ikhwah. Zaman sekarang sudah ada media sosial. Kita menggibahi dengan komen, ikut nimbrung, al-mushtarik, al-mustami'. Makanya kalau ada akun-akun gosip, jangan diikuti. Meskipun kita cuma dengerin, gitu ya, itu sama saja kita gibah. Al-mushtarik, al-mustami'. Orang yang, terbalik, al-mustami', al-mushtarik. Orang yang ikut-ikutan denger, maka dianggap seperti orang yang ikutan perbuatan tersebut. Kita nggak gibah, tapi teman kita gibah berdua. Terus kita denger, diem aja kita sambil dengerin. Itu sama aja. Al-mustami', orang yang mendengarkan. Al-mushtarik, itu seperti yang ikut nimbrung gitu. Maka dari itu jangan follow, jangan ikuti akun-akun gosip
atau akun siapapun yang ngomongin orang lain itu jangan diikuti, kecuali kalau misalkan memang berita gitu ya ikhwah ya. Itu kan informasi, beda lagi. Kemudian juga ya biasanya sih akun-akun nggak jelas ya ngomongin artis ini artis sama aja. Ya. Kalau tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya, jangan diikuti. Al-mustami' kal mustarik. Orang yang ikut denger sama dengan dia mengikuti perbuatan tersebut. Maka kita harus hati-hati. Gitu ikhwan. Ya. Karena kadang mulut ini enggak bisa ini nih. Enggak bisa dijaga. Pengen aja ngomongin orang. Maka di bulan Ramadan dikurang-kurangin ikhwan. Baik itu via chat gitu ya. Dan terkadang itu tidak sadar sedang ngomongin orang, ya. Makanya pentingnya kita punya teman yang bisa saling mengingatkan ya. Seperti itu. Di sini ada pertanyaan, bolehkah pekerja berat tidak berpuasa di bulan Ramadan? Jawabannya boleh, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Dulu pernah Al-Fakir ini ya, kok ya, sebentar. Ada syaratnya, kok, di kitab Bughyatul Mustarsyidin. Sebentar, Al-Fakir 9 Desember 2003, ya Allah. Dulu pernah dibahas di tahun 2023. Sebentar ya, Wah. Itu ada pernah dibahas tahun 2023. Sebentar ya, Wah. Al-Fakir cari dulu ininya ya. Kitabnya, Al-Fakir cari dulu kitabnya. Dulu ya, Wah. Dulu pernah kita kaji juga. Sebentar ya, Al-Fakir cari referensinya. Nih, Al-Fakir kirim kitabnya ya, Wah. Sebentar. Al-Fakir kirim. Ini pekerja berat loh, Ikhwa ya. Bukan pekerjaan yang enteng. Tapi ada syarat-syaratnya supaya tidak berdosa ya. Pekerja berat. Al-Fakir kirim ya. Ingat pekerja berat ikhwan. Bughyatul Mustarsyidin. Al-Fakir kirim kitabnya di grup ya. Sebentar. Syarat bekerja berat boleh tidak berpuasa. Boleh tidak. Boleh tidak berpuasa. Bughyatul Mustarsyidin. Dah tuh ikhwah. Nah, syarat pekerja berat boleh tidak berpuasa. Ada syaratnya ikhwah. Dengan Bapak syarat. Syaratnya ada berapa? Ada 6. Gitu ya. Syaratnya ada 6. Yang pertama, alla yumkina ta'khirul amali ila Syawal. Yang pertama syaratnya adalah pekerjaannya tidak bisa dipindah ke bulan Syawal. Jadi pekerjaannya memang harus di bulan Ramadan. Ini kerjaan harus bulan Ramadan. Terus pekerjaan nanya, Mandor, ini nggak bisa di bulan Syawal? Nggak bisa. Kalau kamu nggak mau, nggak usah kerja. Waduh, kalau nggak kerja nggak bisa nyari nafkah.
Syarat yang pertama tidak bisa dipindahkan ke bulan Syawal, harus di bulan. Yang kedua, tidak bisa dikerjakan di malam hari. Kata mandornya, pekerjaan kita harus terkena sinar matahari karena ini ngecor. Harus dikerjakan di siang hari. Itu yang kedua. Jadi nggak bisa dipindahkan. Yang ketiga, Al-Fakir langsung terjemahkan aja ya. Yang ketiga, disebutkan syaratnya adalah terjadi masyakoh, kesulitan. Jadi memang karena pekerjaannya berat gitu ya. Jadi sulit untuk melaksanakan puasa. Bukan pekerjaan misal Al-Fakir ngajar. Aduh, lagi ngajar kerja nih. Berarti boleh nggak puasa? Aduh, beda. Yang boleh tidak berpuasa adalah pekerjaan berat. Kalau di kita mungkin salah satu pekerjaan berat adalah kuli bangunan. Kemudian orang-orang yang kerja di lapangan sana gitu ya. Seperti itu. Kalau dia mampu, kalau dia merasa mampu, ya nggak boleh batal ya. Jadi syarat yang ketiga harus ada masyakoh. Yang keempat, syaratnya adalah di malam hari harus tetap niat puasa. Nah, di pagi harinya ketika dia tidak kuat baru boleh buka. Jadi bukan diniatin dari malam tidak puasa. Ah, besok saya mau kerja berat, berarti nggak usah puasa deh. Nggak usah niat, nggak seperti itu. Bukan seperti itu. Orang yang pekerja berat, malamnya harus tetap berniat dulu. Ya Allah, saya berniat puasa Ramadan esok hari. Ikut sahur dan lain sebagainya. Kemudian paginya kan kerja. Setelah kerja, nggak kuat, dalam artian, wah udah mulai bahaya nih. Jadi udah mulai ada indikasi. Wah bahaya nih, kalau saya lanjut puasa, cuacanya terik, panas, kerjaannya berat, ini bisa bahaya. Nah, kalau sudah ada indikasi tidak kuat, ya berarti dia boleh berbuka. Syarat keempat, di malam harinya tetap niat puasa. Kemudian syarat yang kelima, bisa dilihat di situ, syarat yang kelima, bahwasanya disebutkan wa an ya wiya tarakhusa bil fitri. Yang kelima syaratnya, ketika dia berbuka, dia harus diniati rukhsah. Ya Allah, jadi ini pas buka. Malam harinya berniatkan ikhwah ya. Paginya dia puasa. Pas siang-siang nggak kuat. Aduh. Ini kalau dipaksain puasa bahaya nih. Akhirnya dia mau buka aja. Tapi diniatkan, ya Allah, saya niat buka puasa karena ini mengambil keringanan darimu ya Allah. Bukan karena main-main, bukan karena main-main pengen buka puasa, bukan. Karena emang diniatkan untuk tarakhus, mencari keringanan seperti itu. Yang syarat keenam disebutkan yang terakhir, itu masalahnya yang terakhir tuh ya, masalahnya yang terakhir. Yang keenam adalah wa alla yaqsuda dzalikal amal wa taklif nafsihi limahdin tarakhus bil fitri wa illa imtana'a. Jangan sampai syarat yang keenam, dia itu malah sengaja. Jadi pekerjaan itu dia sengaja. Aduh besok males puasa, kerja berat nah gitu. Jadi dia malah sengaja untuk bekerja berat supaya tidak berpuasa. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi syarat yang keenam adalah tidak boleh menyalahgunakan keringanan tersebut. Gitu. Jadi pekerjaannya itu dijadikan tujuan atau taklif gitu ya, membebani dirinya di batas kemampuan. Supaya apa? Agar dapat keringanan buka puasa. Ini orang niat banget ya. Aduh, malas puasa lagi besok. Biar dapat keringanan, besok kerja berat jadi kuli sehari. Pas udah nggak kuat, buka. Pas udah buka, balik Nah, begitu. Itu tidak boleh. Itulah 6 syarat. Berarti kita ganti judulnya ya. Kita ganti judulnya. 6 syarat pekerja berat boleh tidak berpuasa. Tapi rancu. Diperbolehkan deh. Diperbolehkan tidak berpuasa. Nah, itu judulnya. 6 syarat pekerja berat diperbolehkan tidak berpuasa. Itu 6 syaratnya ya. Al-Fakir ringkas. 1, pekerjaannya tidak bisa diundur sampai bulan Syawal. Yang kedua, pekerjaannya itu tidak bisa dikerjakan di malam hari, harus di siang hari. Yang ketiga, adanya masyakoh atau kesulitan. Seperti itu. Sehingga dia, kalau di kitab Bugyatul Mustarsyidin itu batasannya sampai dia
bisa bertayamum atau menjalani sholat dengan duduk karena saking sulitnya gitu. Yang keempat, harus tetap niat puasa di malam harinya. Kemudian di pagi harinya puasa dulu sampai dia nanti tidak mampu berpuasa baru buka. Yang kelima, saat berbuka dia harus niatkan bahwasanya dia berbuka bukan karena main-main. Dia berbuka karena tarakhus, yakni diniati mencari keringanan hukum gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yang terakhir ini adalah tidak boleh menyalahgunakan keringanan tersebut gitu ya, malah pekerjaannya jadi tujuan. Sengaja bekerja berat supaya tidak berpuasa. Itu tidak diperbolehkan. Di sini ada pertanyaan, Ustaz, syarat kedua nanti kelewat, tolong diulangi. Syarat kedua adalah adanya halangan pekerjaan tersebut dikerjakan di malam hari. Jadi harus di siang hari. Ini ambil Al-Fakir ambil contoh. Kata mandor, kerjaan ini harus dilaksanakan di siang hari. Tidak bisa dilaksanakan di malam hari. Seperti itu. Jadi syarat yang kedua adalah pekerjaannya harus dikerjakan di siang hari. Tidak diperbolehkan dikerjakan di malam hari. Ya tergantung kerjaannya ya. Syarat yang ketiga, jadi syarat kedua adalah ada halangan untuk dikerjakan di malam hari. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah terjadinya masyaqqah atau kesulitan menurut kebiasaan manusia. Disebutkan di dalam kitab itu ikhwah. Syarat yang ketiga adalah wa an yasyaqqa alaihi saum masyaqqatan la tahtamilu adah bi an tubiha tayammuma awil julus fil fardi khilafan Ibnu Hajar. Bahwasanya ada kesulitan yang secara kebiasaan manusia, kesulitan itu berat gitu ya, sehingga diperbolehkan tayamum ataupun duduk ketika sholat fardu. Jadi adanya masyaqqah, orang pekerja berat, makanya di syarat yang ketiga ini kerjaannya harus berat. Kalau kerjaannya di depan komputer, di depan laptop, mengajar dan lain sebagainya yang masih bisa diatasi, maka itu bukan pekerjaan berat, harus tetap lanjut puasa. Beda lagi kalau keadaannya memang sakit, marid ya. Kalau dia marid, sakit, ya udah boleh buka. Bukan karena pekerjaannya, tapi karena rasa sakitnya itu. Seperti itu. Oh iya, ini ada pertanyaan lagi. Terus bayar utangnya bagaimana? Ini sama ya, seperti pertanyaan tadi, kelewat, maaf. Mana tadi? Ya Allah, ini dia. Lalu bayar hutangnya bagaimana? Bayar hutangnya, ikhwah. Dia nanti kalau misalkan sudah selesai bulan Ramadan, sudah selesai pekerjaannya, maka dia bayar hutangnya. Seperti itu. Tapi kalau dia seumur hidup kerja berat, kayaknya nggak mungkin seumur hidup ya. Kalau dia sedang tidak kerja, ya bayar hutangnya tuh. Begitu. Misalkan apa ya, Pak? Contoh pekerjaan berat di kita apa ya? Selain kuli bangunan ya, Pak ya? Di siang hari. Pokoknya ketika ada waktu di mana dia tidak bekerja, kerjaan berat, dan dia mampu untuk melaksanakan puasa, maka harus segera dibayar. Tidak terkena denda, ikhwah. Tidak terkena fidyah ya. Cukup dia ganti puasanya. Dia terkena fidyah kalau misalkan dia itu selama setahun tidak membayar puasanya. Itu pun ada syaratnya. Begitu. Itu takhiru saumil qadha ila Ramadan al-qadim gitu ya. Dia mengakhirkan kodok puasa dia sampai Ramadan selanjutnya. Nah itu baru terkena fidyah. Seperti itu. Jadi tidak terkena denda. Di sini ada pertanyaan, apakah boleh muslimah minum obat penunda haid saat bulan Ramadan? Ini sama seperti pertanyaan, apakah boleh muslimah minum obat penunda haid ketika umroh atau haji? Gitu ya. Ini sekarang makin canggih, ikhwah.
Obat anti haid, ikhwah. Seperti itu ya. Selama tidak menimbulkan apa ya? Selama tidak menimbulkan bahaya, itu boleh-boleh saja, ikhwah. Tapi sebagaimana yang disampaikan guru-guru Al-Fakir, ya haid itu pasti ada hikmahnya, ikhwah. Salah satunya membersihkan darah kotor gitu. Tapi kalau kita mau minum obat supaya bisa sebulan penuh, ya boleh-boleh saja dengan catatan satu, karena ini bersangkut paut dengan kedokteran, ilmu kedokteran, maka harus ada konsultasi dengan dokter gitu ya. Kalau secara hukum fikih diperbolehkan dengan catatan tidak membahayakan orang tersebut. Ini juga pertanyaan sama yang seperti Al-Fakir sampaikan sebelumnya. Pertanyaan, boleh tidak meminum obat penunda haid ketika umroh atau haji? Sama jawabannya, selama tidak membahayakan. Seperti itu. Perlu ada konsultasi terlebih dahulu. Gitu. Seperti itu, Pak. Secara ringkas, hukumnya diperbolehkan selama tidak membahayakan. Wallahu a'lam. Sini ada pertanyaan. Ntar coba kita lihat. Itu kalau yang haji dan umroh biasanya banyak yang gitu ya, Pak. Ya, minum penunda haid. Tapi sini ada pertanyaan lagi, Pak. Sebentar. Kalau misalkan membahayakan, tidak diperbolehkan. Sini ada pertanyaan, bagaimana cara hitungan orang yang hutang kosnya gak dibayar sampai Ramadan berikutnya? Apakah fidyah dilipatkan atau tetap? Fidyahnya tetap ya, Pak. Contoh, ini Al-Fakir tulis. Hutang puasa 10 hari. Hutang puasa 2025 10 hari. Sampai 2026 tidak dibayar, maka hutang puasa 2025 10 hari plus 10 fidyah. Tuh, itu gitu ya, Ikhwah. Awalnya hutang puasa 2025 10 hari. Masuk Ramadan 2026, hutang puasa 2025 tetap 10 hari plus ditambah 10 fidyah. Berarti ngasih makan tuh 10 orang, 10 mud. Begitu, Ikhwah. Tahun depan gitu lagi, ya nambah 10 lagi. Maka kalau punya hutang segera bayar ya, Ikhwah ya. Kalau punya hutang segera bayar. Ini sebentar, kitab. Ini hasil muktamar dan munas ulama. Ini pertanyaan tadi nih tentang haid. Al-Fakir kirim ya referensinya. Hasil muktamar.
Sebentar, Al-Fakir kirim. Tadi pertanyaan menggunakan mengkonsumsi obat ya. Itu ikhwah. Bersama referensinya. Tapi puasanya tetap berasal. Di sini peran. Jadi kalau tiga TH itu apa ya? Berarti VD-nya kali 3 ya. 3 tahun. Betul. Jadi kalau 3 tahun berarti VD-nya kali 3. Misal 2025 punya hutang puasa 10. 2026 nggak dibayar. 2027 nggak dibayar. 2028 nggak dibayar. Kali 3. Seperti itu. Fidyahnya ya. Hutang puasanya tetap. Gitu ya. Sini pertanyaan, satu fidyah itu seporsi makan. Paling aman ya, satu fidyah itu 1 mud. Ya, satu fidyah itu 1 mud. Pakainya barang ini aja ya, pakai barang mentah aja. Ya. Pakai barang mentah aja. Ada Baznas, bisa dilihat ya. Sudah ada yang terbaru. Fidyah yang tahun 2026. Nanti search di Google besaran fidyah, karena mereka ahli dalam bidang Badan Zakat Amil Nasional. Bisa dilihat di situ fidyah di Indonesia bentuknya seperti apa. Kalau bisa pokok aja, beras aja, nggak sampai sekilo kok ya. Satu fidyah itu, 1 mud itu ya. Kalau bisa kasih beras aja, satu fidyah itu. Saya bertanya, jika anak usia 9 tahun belum balik, tapi sudah tahu kewajiban sholat dan puasa, lalu dia sakit selama 3 hari dan tidak puasa, apakah dia harus membayar hutang puasa atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena di situ belum balik. Orang yang belum balik tidak memiliki kewajiban, atau bukan tidak ya, belum berkewajiban melaksanakan sholat atau puasa. Tapi ibadahnya sah tidak? Kalau dia tamyiz, ibadahnya sah. Tapi belum memiliki kewajiban, ya dia kalau meninggalkan tidak harus membayar hutang puasa. Begitu. Itu pertanyaan tentang mengkonsumsi obat gitu ya. Haid itu masalahnya haji. Sama. Ya. Intinya selama tidak membahayakan, jadi harus konsultasi dulu ke dokter. Kalau bahaya nggak boleh, haram. Jadi kita kembali ke masa yang terakhir tadi. Anak yang belum balik kalau meninggalkan puasa tidak memiliki kewajiban. Di sini pertanyaan, apakah orang sakit membayar fidyah? Apa cukup mengganti saja puasanya? Tergantung sakitnya. Sakitnya seperti apa? Al-Fakir kirim ininya ya, bagannya sebentar. Ada bagan ini, kok. Aduh, kepencet. Sebentar. Sebentar, kok. Sakit itu ada 2 ya, kok. Itu ada risalah yang Al-Fakir kirim. Dibaca ya, kok ya. Itu lengkap. Sudah lengkap. Dan insya Allah mudah dipahami ya. Ini bagan, bukan bagan, berarti tabel ya. Tabel, kodok, dan fidyah. Tabel, kodok, dan fidyah. Boleh di-share ya, kok ya. Silahkan tuh dilihat tabel, kodok, dan fidyah. Pertanyaannya tentang sakit. Nah, tergantung. Pertanyaan tadi, apakah orang sakit membayar fidyah atau cukup mengganti saja puasanya? Tergantung sakitnya. Kalau sakitnya ada harapan sembuh, misal cuman sakit pusing, sakit meriang, sakit yang ada harapan sembuhnya gitu ya, maka dikodok, nggak ada fidyah, kodok aja. Tapi kalau sakit tidak ada harapan sembuh, mohon maaf sudah sepuh, sakitnya parah, tidak ada harapan sembuh, maka dia tidak wajib mengkodok, dia hanya wajib fidyah saja. Kalau sakit jiwa, hilang akal, dia nggak wajib puasa, jadi nggak wajib menggantinya. Itu ada gila tuh. Gila pun tergantung.
Gila tidak sengaja sama gila sengaja. Kalau sakit jiwa dianggapnya gila ya, dan tidak sengaja nggak wajib qada, nggak wajib fidyah. Makasih banyak. Afwan la syukra ala wajib. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Tapi insya Allah, oh ini ada lagi. Dalam masalah jima di siang hari, Ramadan, siapa yang wajib membayar kafarat uzma atau kafarat besar? Hanya laki-laki saja. Only rojul. Hanya laki-laki saja. Coba ada yang tahu nggak ikhwah? Kenapa cuma laki-laki saja? Ini pernah kita bahas. Jadi yang membayar kafarat uzma atau kafarat besar itu hanya laki-laki. Pertanyaan Al-Fakir, kenapa cuma laki-laki? Laki-laki banyak nafsu. Bukan. Perempuan juga banyak juga nafsunya. Ayo, kenapa? Kenapa hanya laki-laki? Dan ada syaratnya ya, dalam keadaan sengaja, tidak terpaksa, kemudian sadar kalau lagi puasa. Jawabannya, kenapa laki-laki saja? Dihafalkan nih, diingat-ingat. Sebagai istri nanti, atau yang sudah menikah sebagai istri, kalau suaminya minta di siang Ramadan, ingetin. Kena kafarat uzma loh. Membebaskan budak nggak bisa. Maka puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh ada yang batal. Atau memberi 60 fakir gitu ya. Karena suami itu imam, kurang tepat. Kalau diperkosa istri bagaimana? Nggak bisa ya, Wah. Itu terpaksa. Kenapa laki-laki? Karena laki-laki yang menanggung dosa. Kurang tepat juga. Jawabnya secara fikih, Wah. Dengarkan baik-baik. Ini mohon maaf nih, pembahasannya ini ya, mohon maaf nih karena seperti ini jadi agak begitulah. Dengarkan baik-baik. Al-Fakir akan kirimkan foto, tapi bukan foto yang macam-macam ya, Wah. Ini foto sering Al-Fakir kirim. Selalu Al-Fakir kirim. Ya. Dan ini metode Al-Fakir kalau ngajar SMP, anak SMP. Foto apa ya, ikhwah? Fotonya foto korek doang. Lihat di grup, Al-Fakir mengirim foto korek doang, ikhwah. Ya, jadi bukan foto yang jorok-jorok, foto korek. Nah, lihat baik-baik ikhwah di sini. Yang namanya jima itu bisa disebut jima kalau misalkan jadi pahami baik-baik nih ikhwah. Ini fikih ya, bukan porno dan lain sebagainya. Lihat di grup. Nanti Al-Fakir hapus soalnya. Yang disebut jima, lihat foto yang kedua, itu disebut jima kalau helmnya udah masuk semua. Hasyafah itu helm. Ya. Kalau helmnya sudah masuk semua, itu baru disebut jima. Paham gak ikhwah? Disebut berhubungan badan kalau kepalanya sudah masuk semua. Gitu. Sampai sini sudah bisa dipahami ya, hasyafata fil farji. Begitu. Sulit dicerna. Yang benar. Masa harus lebih ini helm?
Mohon maaf ikhwah, mohon maaf. Jadi ini ibarat saja ya, korek itu adalah alat kelamin laki-laki gitu loh. Nah, kan ada helmnya tuh, ada kepalanya. Disebut jima kalau kepalanya itu fakir pakai gambar korek ya. Kalau kepalanya sudah masuk, maka itu dianggap berjima. Coba sampai sini bisa dipahami tidak? Kalau nggak punya kepala, itu di hanya di apa di apa namanya diperkirakan saja ikhwah. Kasihan juga kalau nggak punya kepala. Jadi ikhwah disebut berjima kalau kepalanya sudah masuk semua. Maka dalam fikih hasyafa fil farji. Si hasyafa itu si kepala kelamin laki-laki itu bisa disebut sebagai berjima kalau si kepalanya sudah masuk semua. Itu berjima. Sedangkan ketika, nah Fakir sekarang bahas ke fikihnya. Lihat foto yang ketiga ya. Lihat foto yang ketiga. Ini kayaknya harus dikasih nama deh. 1, 2, 3. Lihat foto yang ketiga ya. Di foto yang ketiga, itu kepalanya belum masuk semua. Ketika baru segitu tuh, baru di pucuknya doang. Ketika pucuknya sudah masuk mohon maaf, ketika berhubungan badan ke alat kelamin perempuan, itu si perempuan puasanya udah batal duluan. Jadi sebelum berhubungan badan, si perempuan itu sudah batal duluan. Batalnya karena apa? Karena kemasukan sesuatu dari salah satu 5 lubang. 5 lubang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Mulut, hidung, telinga, kubul, dan juga dubur. Seperti itu. Jadi, kalau ada yang nanya, kenapa kafarat uzma hanya terjadi atau dibebani kepada laki-laki? Jawabannya adalah karena perempuan sebelum berhubungan badan itu sudah batal duluan puasanya sebab kemasukan sesuatu. Nomor 2, itu tandanya berjima ketika hasyafah sudah masuk ke dalam farji. Nomor 3, baru kemasukan sedikit, itu puasa perempuan sudah batal. Kenapa batal? Karena kemasukan sesuatu. Maka dianggapnya dia itu sudah batal terlebih dahulu sebelum melaksanakan hubungan badan. Begitu ikhwah. Itu sudah kita bahas di kitab Fathul Wahhab. Apakah bisa dipahami ikhwah? Berarti kenapa Ustaz alasannya yang salah suaminya? Karena suaminya belum batal. Suaminya batal karena berhubungan badan. Dan si istri udah batal duluan karena kemasukan sesuatu. Kalau secara kita lihat realitanya, dua-duanya salah. Tapi secara hukum fikih, yang batal gara-gara berhubungan badan itu hanya si laki-laki. Suaminya batal, tapi batalnya karena berhubungan badan, bukan karena kemasukan sesuatu. Begitu ya, Ikhwah. Jadi pahami dulu Ikhwah pembatal puasa. Baiknya dibuka kitab yang Al-Fakir kirim, kitab yang ini, nih, yang ini Ikhwah. Salah kok IB. Kitab itu dibuka Ikhwah kitabnya. Terus baca di bagian pembatal puasa.
Baca di bagian pembatal puasa, ikhwan. Halaman 35. Hal-hal yang membatalkan puasa. Halaman 35 ya. Dibaca di situ, ikhwan. Halaman 35. Jadi memang ya ini dia, kalau kita belajar hadis belum sampai gitu ya, ya kita udah penasaran duluan, ya nggak apa-apa ya, ikhwan. Kalau belajar fikih kan urut. Halaman 35. Perkara yang membatalkan puasa. Dibaca di situ, ikhwan ya. Adapun tentang pertanyaan tadi tentang berhubungan badan jima, halaman 38. Dibaca halaman 38 ya. Seperti itu. Jadi pembahasannya cukup panjang. Oke ya, Al-Fakir hapus nih, wah, foto-fotonya. Dah, semoga tergambar tuh. Tolong dibaca itunya ya, tolong dibaca kitab yang Al-Fakir kirim. Di situ sudah dibahas pembatal puasa, kafarah uzma, itu sudah dibahas di sana. Jadi dibaca terlebih dahulu. Nggak lama kok, itu hanya berapa lembar ya? Sejam juga selesai dibaca kayak gitu. Kita scroll sosial media bisa sejam 2 jam ya, kok. Itu cuma 57 halaman. 1 jam juga selesai itu ya. Silahkan dibaca dulu. Ini scroll HP bisa 2 jam, 3 jam. Misalkan Instagram bosen, ganti TikTok, ganti YouTube, ganti Instagram, ganti TikTok. Kapan khatamnya itu? Nggak ada tamatnya itu. Buka WA, buka Telegram, muter aja di situ. Kalau nggak ada kegiatan, udah. Makanya kata Syekh Abdul kemarin yang belum lama wafat ya. Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani, mufti madhab Syafi'i, belum lama meninggal. Beliau mengatakan homernya zaman sekarang itu adalah handphone. Perkara yang memabukkan di zaman sekarang adalah handphone. Orang kalau udah megang HP, udah seperti orang mabuk, nggak sadar. Begitu. Ya. Nah, daripada handphone digunakan yang kurang bermanfaat, maka baca kitab aja tuh, baca buku seperti itu. Kurang paham, diulang lagi. Kurang paham, diulang lagi. Begitu ya. Kalau bisa mudzakarah juga. Itulah pentingnya kita punya teman gitu ya. Ayo kita baca yuk kitab ini, kita baca yuk buku ini. Terus berhenti. Ini maksudnya apa ya? Diskusi berdua. Mungkin ada perkara yang dia tahu, kita nggak tahu. Dan ada perkara yang kita tahu, dia nggak tahu. Jadi bisa melaksanakan diskusi seperti itu. Tapi sudah ya, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sudah malam juga. Kurang lebih kita hampir berapa ya? 2 jam kajian. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada yang belum paham, boleh japri Al-Fakir ataupun di grup. Bisa kita bahas langsung ataupun kita bahas di majelis, insya Allah. Ingat, jangan pernah berhenti untuk belajar. Selama kita belajar, insya Allah akan ada kebaikan. Dan orang yang benar-benar bodoh adalah orang yang merasa dirinya sudah pintar. Itu orang yang bodoh ya. Orang yang berhenti belajar, itu adalah orang yang bodoh. Selama kita merasa diri kita bodoh dan terus belajar, insya Allah kita senantiasa dalam kebaikan. Hadza akhirhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Oh, di sini pertanyaan dulu. Ini bagus nih pertanyaannya. Oh, itu ada orang nanya doang.
Baik, hadza khairu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.